Kenapa bank plecit ini atau rentenir itu sulit diberantas ya? Kalau di setahun kan itu bisa hampir di atas 100%, Bang. 20 menit bisa cair. Bunga kok sekecil itu ya? Mas Riwin, ngopi ngabak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Riwin, di episode kemarin, sebelum ini kan kita bicara mengenai pinjol ya, betul. Pinjaman online, dengan segala permasalahannya. Tapi waktu itu kan Mas Riwin cerita, salah satu nasabah atau klien atau orang yang mengakses pinjol itu kan sebenarnya pinjol yang baik itu UMKM. Jadi UMKM ini membutuhkan sebenarnya akses untuk pinjaman-pinjaman yang mudah dan cepat. Betul. Nah, tapi kalau kita kembali sedikit ke belakang tahun-tahun sebelum itu, kan dikenal juga ada rentenir ya. Rentenir. Di sini di Banyumas dinamakan apa ini rentenir? Bank plecit atau bank ucak-ucak. Bank ucak. Itu plecit katanya kecil artinya. Oh, kecil plecit, kalau bank plecit. ucak-ucak itu katanya ngucuk-ngucuk mata, baru ngucuk-ngucuk mata udah ada lagi. Sudah ada yang lagi katanya. Gitu ya. Oke, apapun namanya ya, tapi intinya kan rentenir. Dan dari dulu kita selalu merasa bahwa kehadiran rentenir ini dari dua perspektif. Bagi sementara orang yang membutuhkan dana cepat, itu kan wah ini adalah jalan keluar. Tapi jangka panjang dan kalau kita lihat dari perspektif yang lain, ini kan sebenarnya merugikan ya. Karena bunganya itu suka-suka ya, kemudian ya menjebak, menjerat dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bicara karena toh ujungnya orang yang membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan modal itu mencari akses yang bagi dia lebih mudah dan lebih cepat. Karena biasanya pedagang-pedagang kecil terutama di pasar ini itu kan tidak punya agunan ya, atau mungkin bahkan ada yang buta huruf tidak bisa menjalankan proses administrasi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sampai di sini, apa dampak yang ditimbulkan oleh rentenir dari perspektif OJK? Ya, rentenir itu menimbulkan keresahan di masyarakat karena di satu sisi memang memberikan akses permodalan yang cepat, tapi di sisi lain membuat penerima kredit dari rentenir itu, apalagi misalkan dari UMKM, itu tidak akan pernah naik kelas, Bang. Karena memang uang yang dia punya itu habis untuk diputar untuk mengembalikan pinjaman, nanti dia pinjam lagi, balik lagi, sehingga dia tidak bisa besar skala scale up ya, usahanya. Scale up. Maksudnya itu gara-gara bunganya yang terlalu tinggi. Iya, bunganya terlalu tinggi. Oh, sehingga mereka tidak bisa nabung. Betul. Atau menambah investasi untuk meningkatkan kapasitas dari usahanya. Sehingga dia cenderung gali lubang, tutup lubang. Dan sulit bagi UMKM untuk bisa naik kelas kalau mengandalkan sumber permodalan dari rentenir, sehingga dibutuhkan alternatif yang lain nih. Nah, semoga nanti ada lembaga yang bisa menjadi solusi. Lembaga itu legal, dekat dengan masyarakat secara langsung, tidak terlalu jauh, birokrasinya jauh lebih mudah dan murah. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi solusi. Tapi kalau lihat, kalau itu sudah lembaga keuangan, itu kan diatur oleh regulasi. Betul. Jadi regulasi ini kan nggak bisa dilanggar. Nah, OJK sendiri bagaimana regulasi terhadap alternatif pembiayaan melalui lembaga keuangan yang benar tadi? Ya, OJK mengatur secara kelembagaan. Dari sisi operasional kita memberikan keleluasaan kepada lembaga keuangan, terutama perbankan, untuk mengatur misalkan jam operasionalnya. Karena yang penting buat OJK dia menginformasikan rencana jam operasionalnya dan memperoleh izin. Nanti kita kaji, didukung dengan infrastrukturnya, nanti kita kasih izin. Dan OJK tidak mengatur bahwa bank itu harus operasi dari jam 8 sampai jam 3 gitu, enggak, sebenarnya tidak. Yang penting dia menentukan jam operasionalnya, berizin dari OJK. Nah, dari situ sebenarnya kita juga memberikan keleluasaan buat bank, tentunya dengan prinsip-prinsip kehati-hatian untuk memberikan pinjaman. Tidak seluruhnya pinjaman itu mensyaratkan
agunan sebenarnya. Itu tergantung dari bagaimana banknya ngelihat nih resikonya seperti apa sehingga dia mempersyaratkan agunan. Sehingga memang kita memberikan keleluasaan sebenarnya untuk bank mendesain produknya sefleksibel mungkin, semurah mungkin karena OJK juga tidak menentukan berapa suku bunganya. Nanti tinggal mereka mengajukan ke OJK, nanti OJK akan memberikan izin dan bank itu bisa langsung launching produknya untuk memberikan layanan alternatif sehingga masyarakat dan UMKM mempunyai alternatif selain bank pelecit itu tadi, bank ucek-ucek, untuk mendapatkan pinjaman dengan akses yang lebih mudah dari lembaga keuangan yang legal. Baik, kalau bicara lembaga keuangan ya, yang bisa mendekati ya kebutuhan masyarakat atau mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tidak punya agunan dengan pinjaman dengan jumlah yang relatif kecil, itu apa alternatifnya? Alternatif yang paling dekat kalau lembaga keuangan perbankan itu namanya BPR. Namanya Bank Perkreditan Rakyat. Sekarang dengan Undang-Undang P2SK yang baru namanya jadi Bank Perekonomian Rakyat, dengan tujuan bahwa kalau dia sudah jadi Bank Perekonomian Rakyat bisa mengembangkan ekonomi masyarakat di sekitarnya, karena BPR itu desainnya memang untuk melayani masyarakat terbawah terdekat dengan BPR tersebut. Baik, jadi ini alternatif ya. Pertama legal udah pasti, kemudian ini di bawah OJK semua ya, dan kemampuannya pasti melebihi dari bank pelecit tadi, bank ucek-ucek gitu ya, karena kemampuan finansialnya pasti lebih besar, lebih terorganisasi, pelayanannya juga ya, lebih aman, itu yang paling penting ya. Nah, kalau kenapa bank pelecit ini atau rentenir itu sulit diberantas ya? Ya, karena memang itu seperti hukum permintaan dan penawaran. Jadi karena ada permintaan, kebutuhan likuiditas dan permodalan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahkan malam hari pun bisa dilayani. Nah, ada nih sekelompok orang atau bukan lembaga sih sebenarnya, yang memberikan pinjaman tanpa melihat waktu operasional, kemudian juga lebih mudah karena mereka jemput bola. Mulai dari menyampaikan pinjamannya pun tidak usah orang yang mencari, itu mereka lah yang mendatangi, termasuk juga menagih. Nah, memang ada konsekuensinya karena kemudahan itu mereka meminta imbalan yang sangat tinggi. Yaitu bunga tadi. Bunga yang sangat sampai tinggi berapa persen tuh yang diketahui oleh OJK? Itu bisa, kalau di setahun kan itu bisa hampir di atas 100%, Bang. Cuman memang pinjaman bank pelecit itu kan jangka waktunya sangat pendek ya. Bisa harian, bisa mingguan, dan buat para dalam tanda kutip debiturnya bank pelecit itu mereka memang tidak menghitung bunga. Yang mereka hitung adalah angsuran. Jadi misalkan dapat pinjaman 1 juta, mengangsurnya berapa nih? Misalkan harusnya kan cuma 1 juta, tapi kalau di total bisa-bisa mengangsurnya jadi 1.200.000 gitu. Tapi dibagi-bagi bisa per hari, bisa per minggu, dan seolah-olah tidak terasa dalam tanda kutip. Tapi kalau dibungakan itu jangan-jangan ternyata dalam 1 tahun dia harus bayar kembalikan 2 juta ya. Pinjaman 1 juta harus kembali 1 juta. Oke, jadi itu sebenarnya beban masyarakat ya. Di satu sisi risiko, kemudian jelas bunga yang terlalu tinggi membebani, tapi nggak ada pilihan. Nah, sekarang kita akan mengundang salah satu pimpinan Bank BPR yang ada di Banyumas ini ya. Nah, kita mau tahu nih, apakah ada alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan tadi dengan layanan yang tentu saja diharapkan mudah, terus kemudian diharapkan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Siapa tamu kita hari ini? Pak Sugeng Priyono, Dirut BPR BKK Purwokerto. Wow, tapi kita rehat dulu. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Ikuti terus kami. Mas Riwin, ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Tamu kita sudah ada bersama kita ya hari ini, Pak Sugeng Priyono. Terima kasih Pak Sugeng sudah hadir di acara Ngopi Ngapak. Nah, tentu tidak semua orang tahu fungsi BPR ya, apa bedanya BPR dibandingkan bank-bank yang lain, kemudian lembaga keuangan, non-bank dan seterusnya. Jadi kalau bicara BPR
Itu bisa cerita sedikit apa ini BPR ini? Baik Bang Andi, jadi BPR kalau sesuai dengan undang-undang tentang P2SK itu Bank Perekonomian Rakyat ya. Jadi di sini yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bedanya di situ. Kalau bank umum kan jasa lalu lintas pembayaran, kalau BPR tidak itu Pak. Bedanya di situ. Kemudian khusus tentang BPR BKK Purwokerto, BKK itu dulu didirikan berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 81 Pak. Yang mendirikan ini siapa nih? Gubernur Jawa Tengah waktu itu Pak Ismail kalau tidak salah 81, tujuannya menghapus sistem ijon yang berlaku di masyarakat. Ijon termasuk kalau di pertanian ini kan udah diborong duluan, tengkulak gitu ya supaya itu yang mau diberantas. Latar belakangnya di situ sebetulnya. Oke. Yang kedua juga sebagai badan usaha milik daerah juga memberikan kontribusi pendapatan daerah itu. Berkembang zaman, dulu ada 510 PPR di tiap kecamatan se-Jawa Tengah. Sekarang? Kemudian beregulasi, kemudian merger setiap kabupaten. Untuk Banyumas namanya bukan BPR BKK Banyumas, di Purwokerto diambil kotanya itu. Itu Pak Bung Andi. Jadi ini namanya BPR BKK Purwokerto. Jadi segmen nasabah atau debitur yang dilayani ini adalah segmentasi apa? Level apa ini? Ya, usaha mikro, Pak. Mikro ini yang diutamakan ya. Yang diutamakan itu mikro. Oke, artinya ini kalau bicara pinjaman, ngasih pinjaman mulai dari berapa sampai berapa? Ya, pinjaman kami kalau maksimalnya sesuai dengan ketentuan OJK, batas maksimal pemberian kredit kalau berdasarkan kondisi sekarang ya cukup tinggi, Pak. Cuma kita ambil yang sesuai dengan kitohnya BPR yang kecil, ya ada beberapa yang tinggi sesuai dengan kebutuhan kondisi. Oke, rata-rata berapa lah yang menengah? Kalau tinggi itu pasti istimewa sekali itu ya. Kalau di rata-rata kita di kisaran 50 juta sampai 100 di rata-rata yang paling banyak gitu Pak. 50 juta. Yang paling kecil berapa? Pinjaman paling kecil kita di angka ada 1 juta ada. Oh bisa ya? Ada. Dilayani itu 1 juta? Ada 500 ribu juga dilayani. 200 ribu juga. Wih, 200 ribu. Itu pegel-pegel yang nulis aja itu. Tapi dilayani. Ini serius ini ya? Serius. 200 ribu? Dilayani. Jadi kalau saya datang saya pinjam 200 ribu dikasih? Bisa Pak. Bisa tinggal saya foto kayak ini KTP-nya. Saya approve. Air Pak. 200 itu pakai agunan nggak? Nggak pakai Pak. 1 juta? 1 juta kan nggak pakai. 5 juta? Kalau di atas 3 juta bisa pakai, bisa tidak, tergantung dia nasabah baru atau lama. Oke, kalau lama sudah terpercaya, ada track recordnya itu transaksinya jelas dimungkinkan boleh itu boleh, ya. 5 juta tanpa agunan atau 3 juta ke atas tanpa agunan. Tapi kalau nasabah baru 3 juta saya mau pinjam harus pakai agunan nggak? Kita lihat kalau dia memang baru pernah pinjam tapi dia sebetulnya nasabah penabung lama, udah kelihatan track recordnya, nggak usah pakai agunan. Tapi kalau orang yang betul-betul baru itu kan banyak sekarang Pak. Orang luar Banyumas ngontrak di sini usaha di pasar. Ya. Nah kita belum tahu gitu Pak aja. Nah yang seperti itu Pak. Baik. Ya. Nah Pak Riwin, ini kalau bicara kan OJK punya kepentingan juga kan untuk memberantas apakah itu namanya tengkulak, pengijon, rentenir. Jadi kalau dalam konteks BPR itu bagaimana OJK melihat itu ya sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk menghadapi risiko-risiko yang dihadapi masyarakat ketika mereka harus pinjam kepada individu-individu yang sebenarnya tidak berhak melaksanakan fungsi pinjam meminjam tadi. Bagaimana itu? Jadi tadi Pak Sugeng udah cerita ya bahwa kelahirannya BPR BKK Purwokerto ini juga diilhami oleh ide untuk memberantas ijon. Jadi memang keberadaan BPR itu tujuannya untuk membantu masyarakat kecil, Bang Andi, untuk bersaing dalam tanda kutip dengan para rentenir ini tadi. Oleh karena itu, OJK mendorong BPR itu untuk mengembangkan produk yang memungkinkan dia untuk memberikan pinjaman berbunga murah.
Apalagi misalkan contoh seperti BPR BKK Purwokerto ini kan milik dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah Jawa Tengah maupun Kabupaten Banyumas. Ya. Nah, kita juga lewat ada yang namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, TPAKD itu sudah bekerja sama kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong bank milik pemerintah daerah membantu melakukan pinjaman kredit yang berbunga murah. Kita punya kan sudah kita launching tuh Laku Semar namanya sejak tahun 2000. Kepanjangannya apa itu? Layanan keuangan semangat memberantas rentenir. Nah, itu OJK yang jadi spesifik banget itu ya. Memang. Laku Semar. Jadi OJK berkepentingan untuk BPR ini punya produk membantu menanggulangi rentenir. Nah, karena ini BPR BKK Purwokerto ini milik pemerintah daerah, kita bekerja sama. Tadi ada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah untuk meng-create program. Nah, program ini kita berlakukan sebenarnya untuk seluruh kabupaten yang ada di Banyumas Raya. Ada di Purbalingga, Cilacap, Banyumas, kemudian Banjarnegara. Nah, memang khusus untuk yang di Banyumas ini bisa berjalan dengan cukup baik menurut kami karena BPR BKK Purwokerto ini sudah bisa mendesain produk yang secara suku bunga rendah, secara akses mudah untuk digapai oleh masyarakat dan ada di mana-mana. Ada di mana-mana dan yang terpenting tunggakannya bisa dibilang nggak ada, Bang. Nah, ini yang menarik nih, nanti bisa kita gali ya lebih lanjut. Karena biasanya kalau ada program yang suku bunganya murah ke masyarakat, tunggakannya juga tinggi. Nah, ini yang memang bisa kita gali lebih lanjut. Menarik. Nah, itu ceritanya apa nih yang kalau bicara tentang produk baru ini kan dalam upaya bersaing dengan rentenir lah. Rentenir kan kita kenal aksesnya mudah, kemudian ya relatif nggak ada terlalu banyak rumit untuk administrasi, dan pelayanannya itu bisa 24 jam itu ya. Kapan aja orang perlu uang ada dia. Nah, bagaimana? Apa produk baru atau apa alternatif yang diberikan oleh BPR BKK Purwokerto ini untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat seperti itu? Jadi ketika OJK sudah mencanangkan produk Laku Semar itu, kemudian kami menciptakan kredit mitra BKK. Nah, ini bahkan berlaku se-Jawa Tengah, seluruh BKK di Jawa Tengah ada produk kredit ini yang maksimal sampai 25 juta dengan bunga 9% per tahun. 9% per tahun. Coba sebagai pembanding, kalau rentenir bunganya berapa? Rentenir itu hampir kebanyakan istilah orang kampung itu ngerolasi ya Pak. Jadi pinjam 100.000 dalam 30 hari mengembalikan 120.000 itu Pak. Jadi 12 ngerolasi, rolas. Jadi ada yang tarik harian itu 4.000 Pak, tiap hari 4.000. Ketika terima tidak penuh 100, tapi mengembalikannya 120 gitu. Bayangkan dengan BPR BKK yang tadi itu 9%. Berjalan kemudian tahun 2023 kita inovasi kredit mikro BKK ini karena dari kondisi yang ada sekarang itu masih boleh dibilang reguler banget lah Pak. Atau harus pakai ini administrasinya, prosesnya juga ini. Kita membuat sebuah sistem aplikasi Pak biar mempercepat layanan. Namanya aplikasi kredit Mitra Satria Bawor ini Pak. Diinovasi. Tadi Semar, Bawor. Ya, diinovasi. Aplikasi itu artinya? Membuat aplikasi biar kita dalam melakukan approval-nya itu cepat. Bisa eksekusi di tempat. Tadinya kan harus di kantor. Iya. Nah, seiring dengan zaman, kita trial 2023 itu bulan Juni di Gor Satria. Apa yang dilakukan? Kami ini lapor ke OJK setelah melakukan trial, berproses. September atau Oktober 2023 itu OJK memberikan izin kami untuk operasional hari Minggu. Oh, di hari bukan hari kerja? Ya, bukan hari kerja. Operasional di luar hari kerja. Dan bukan di kantor? Bukan di kantor, ya. Oke. Jadi kita bersama-sama dengan PKL, Pak. Mereka jualan berbagai macam. Nah, kita ada di tengah-tengah Pak, antara Jalan Suharso itu sepanjang Aston ke timur. Itu ada sekitar 1.400 pedagang itu Pak. PKL itu pedagang kaki lima. Ya. Gerobak-gerobak apa segala macam itu. Oke, terus BPR BKK Purwokerto masuk di situ? Di situ Pak. Tadinya kita hanya melayani tabungan. Kemudian kita menginovasi kredit ini biar lebih cepat Pak ini.
Kemudian 1.200 sekarang sudah sekitar 400 atau 300 menjadi nasabah. Dan mereka kita tawarkan kredit yang 20 menit bisa cair. 20 menit. 20 menit, Pak. BCK stop kredit gitu kan. Iya. Kita foto, warungnya, orangnya, KTP-nya, kemudian kita cek dari rata-rata dia menabung bagus, kita approval ke yang berwenang otorisasi. Kita pegawai membawa printer portable ini kecil. Untuk ngeprint apa? Perjanjiannya, Pak. Oke, yang harus dia tanda tangan. Harus tertulis. Tanda tangan basah. Tangan basah, Pak. Oke. Langsung di situ cetak cair, Pak. 20 menit. 3 juta dengan bunga hanya 3,75% per tahun, Pak. Tunggu dulu, bunga? 3,75% per tahun. Jadi sebulannya itu berapa itu? 0,03 Pak ya? Oke. 0,3 itu. Tunggu nanti. Tapi ini menarik ya. Ya. Tadi ada bunga 9%. 9 itu yang reguler, kita modifikasi menjadi yang 3,75 tadi. Oke, syaratnya masih tetap sama. KTP, dan bukti tabungan. Ya. Jadi kalau orang yang belum menabung di BKK Purwokerto Tadi ini, pakai yang bunga 9%. oh berarti dia harus mengakses dengan agunan. Tergantung plafonnya. Kalau 3 juta nggak perlu pakai agunan. Enggak, saya mau ambil 25 maksimal. Wah, pakai itu, Pak. Oh, pakai. Kendaraan atau sertifikat tanah lah. Oke. Pakai, Pak. Iya, iya. Nama besar jadi agunan. Ini host kan perlu uang juga. Oke, jadi gitu ya. Jadi pelan-pelan dulu supaya teman-teman yang mulai berpikir untuk mulai jadi nasabah atau jadi debitur dari BKK Purwokerto ini tahu nih. Kalau saya sudah pernah nabung atau punya tabungan aktif, kemudian saya mau minjam sekitar 3 juta, mau dapat bunga yang 3,75% tadi, itu cuma foto, foto KTP, foto lapak saya. Lapak ya, langsung proses. Oke, ya. Kalau saya ini kebetulan ada di sana tapi nggak dagangan, tapi saya punya lapak di kampung saya atau di rumah saya, itu juga bisa. Kita layani sekabupaten. Oke, jadi ada petugas yang ke sana foto juga. 20 menit itu berarti di lokasi. Ya. Tapi kalau di rumah saya, petugasnya akan ke rumah saya foto atau saya harus foto sendiri? Petugas kami tiap pagi itu ke pasar-pasar, ke warung-warung, jemput ke bola. sekolah-sekolah. Oke, jadi kalau kantor cabang kami setiap hari paling hanya 2-3 orang, yang lain ya itu, Pak. Jadi bagaimana masyarakat pedagang itu duduk di lapaknya, nggak usah kemana-mana. didatengin jemput bola. Nabung saya ambil, kredit saya. Alamat saya di Cilongo. Alamat saya Cilongo. Nanti saya kasih ya. Nanti kirim Google Map-nya ya. Oke, tambah sedikit lagi nih ya. Tadi oke, sekarang saya ini baru ketemu ini di ini apa? Ini bentuknya apa di Gor ini? Lapak atau mobil kas? Mobil yang bergerak. Oke, jadi saya datengin. Saya bilang saya punya kebutuhan 25 juta. Saya punya agunan lah BPKB ya. BPKB saya ada agunan. Pokoknya ada lah barang berharga saya, aset saya yang bisa diagunkan gitu. Berarti saya dapat bunga 9% tadi. Dengan plafon pinjaman tertinggi tadi 25 juta. Oke. Itu berapa lama saya dilayaninya? Itu maksimal banget ya, Pak. Maksimal 1 minggu, Pak. 5 hari 1 minggu. 1 minggu sudah bisa ya. Itu maksimal sekali itu. Kalau di ACC ya. Bahkan sekarang kita upgrade menjadi 50 juta maksimal. Dari 25 itu sudah kita. Oh, sudah bisa. Asal punya agunan yang sesuai dengan kriteria. Iya. Baik. Kalau tadi kembali lagi, apakah dari undang-undangnya, aturan dari misi OJK sendiri dalam konteks juga ikut memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan akses kredit murah. Nah, bagaimana? Ya, kita ngelihat upaya yang sudah dilakukan oleh BPRBKK Purwokerto ini udah benar-benar sejalan, Bang. Bahkan kita mengapresiasi inovasinya untuk berbisnis dalam tanda kutip seperti rentenir. Nah, rentenir itu kan keunggulannya dia kan jemput bola.
kemudian Sudah juga menarik angsuran, Ya, sama. itu sudah dilakukan. Ya. Kemudian juga sudah melakukan operasional di luar jam kerja normal. Oke. Walaupun Hari Minggu itu ya. Minggu ya, walaupun belum sampai tengah malam ya. Iya kan. Nanti nasabahnya beda, Pak. Nanti bahaya. Ketawanya beda. Keluar pasar tengah malam. Iya. Nah, Oke. itu kita apresiasi sekali. Nah, kemudian yang penting juga suku bunganya harus jauh di bawah suku bunganya rentenir. Iya. Bahkan ini suku bunganya lebih rendah dari suku bunga KUR. KUR 6% ya. Iya kan? Nah ini 3,7 ya. 3,7%. 20 menit akhir itu, Bapak. Ini menarik ini. Nanti ceritakan bagaimana perputaran modal, operational cost dan lain-lain. Karena kadang nggak masuk akal nih bunga kok sekecil itu ya. Tapi kembali ke ini. Iya, memang karena ini nanti bisa diceritakan mungkin Pak Sugeng. Karena ini kebetulan kan kalau BPR BKK Purwokerto itu milik pemerintah daerah, sehingga dia mengemban misi. Mengemban misi untuk membantu masyarakat. Tinggal yang kita harus jagain antara OJK dengan BPR adalah memastikan operasionalnya itu sehat gitu. Prinsip-prinsip kehati-hatian itu tetap dijalankan. Nah, ini yang paling penting ini ya. Jadi buat debitur atau nasabah ini ada perlindungan lagi ya dari OJK ya. Jadi kalau katakanlah BKK Purwokerto nakal atau menyimpang dalam pengawasan OJK. Jadi nasabah nggak usah takut ini ya. Betul. Kalau rentenir kan deg-degan terus kita kan. Apapun juga kan tiba-tiba bisa aja nih. Ya tadi kalau di episode sebelumnya kan banyak ancaman injak kaki ya dan teror-teror bisa juga dan itu terjadi pada nasabah debitur dari bank pelecit tadi yang tidak bisa dilindungi oleh OJK karena itu di luar ranah kewenangan OJK ya, walaupun ini bisa dilaporkan ke polisi. Nah, dalam persaingan tadi ya kalahnya di jam operasional aja, tapi hari registrasi gitu kalah. Iya, yang cepat sekali ya. Tapi kalau kita lihat kan sudah mendekati nih. Karena yang ditawarkan sebenarnya keamanan bagi nasabah debitur. Nah, kalau kita lihat kembali nih peran dari BPR itu kan tadi dibilang bahwa ini bank pemerintah. Apakah itu yang membuat kemudian bunganya itu bisa serendah itu tadi? Iya, Pak. Jadi kami sebagai BUMD, Pak, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Banyumas juga mensupport program TPAKD. Ya, dalam hal ini OJK yang membimbing itu bagaimana kemudahan akses masyarakat di dalam keuangan. Jadi bagaimana setelah kami menciptakan produk tabungan yang tanpa batas minimal setoran, 100 rupiah saja diambil gitu. Tanpa hati-hati kita cipta lagi kredit yang murah. Setelah murah masih agak berproses, kita ciptakan menggunakan aplikasi yang mobile sehingga di mana tempat-tempat bisa eksekusi itu Pak tadi. Dan juga mendapat penghargaan dari inovasi layanan publik dari Bupati Banyumas kemarin, termasuk rumah sakit dan sebagainya itu. Nah, kita kembangkan lagi yang semula hanya di Jalan Dr. Suharto, kita laksanakan di sekabupaten serentak. Ada di mana aja itu? Kelemahan masyarakat ini juga untuk Pak Adi. Kenapa ini tidak masif gitu? Ternyata dari hasil sistem layanan informasi kreditnya itu banyak masyarakat yang memiliki kredit macet itu. Seliknya. Kalau permodalannya luar biasa, yang luar biasa. Tapi ketika di tracking, mohon maaf ya Pak, Bapak punya kredit macet di sana, jadi nggak bisa kita layanin. Itu Pak, screening di situ. Ini yang kemudian cari alternatif ke rentenir tadi. Tadi kan dibilang bahwa dia baru memulai usaha, dia membutuhkan modal 2,5 juta untuk gerobak dan modal untuk material yang dia butuhkan. Kalau kuliner ya dia beli bahan-bahannya. Soal pendampingan ada nggak dari BPR BKK ini memberikan pendampingan kepada apakah nasabah yang sedang tumbuh atau calon nasabah? Jadi pendampingan dilakukan di masing-masing, tapi tidak seluruhnya, Pak. Tidak. Dulu saya pernah melakukan pendampingan ini berawal dari dia itu lelang kapal dijual platnya besi rongsok lah kan. Kemudian pada saat itu kita berikan CSR itu seperangkat komputer portable buat pembukuan. Kita ajarin, kemudian
perpajakannya dia. Jadi sekarang juragan besar, kalau sudah besar ya keluar dari BKK lah Pak. Diambil oleh, jadi yang panen rayanya itu yang dia. Kita yang nanam, kita yang ngasih pupuk, begitu panen besarnya itu ya sudahlah, itu risiko ya. Dan itu kan misi juga, itu kan. Gerobak juga kita ceser Pak, kita bantu gerobaknya. Oke, ada itu ya. Ada Pak, jalan kita kasih modal. Jalan seperti yang di sebelah kantor itu, sekarang rambutnya laris tuh Pak. Kita kasih CSR, kita modal, kita buat. Nah kalau enak, abis ini kita ke sana. Supaya dia bisa bayar iuran, angsuran. Ini yang mau saya tanya nih ke Pak Sugeng. Tadi kan sudah diceritakan soal memberikan kredit yang yang bawor itu tadi ya. Yang di luar jam kerja, cara bekerjanya seperti retenir gitu. Tentunya kan ada resiko ya. Betul. Yang bisa muncul, tapi saya memperoleh informasi bahwa tingkat tunggakannya sangat rendah ya. 0. Nah, 0. Nah ini luar biasa kan? Itu apa ya yang dilakukan sehingga kok bisa orang disiplin nyaur gitu kan? Bayar gimana, monggo? Jadi di sebelumnya yang bunga 9% itu memang kita dari analisa kemampuan bayar. Tapi yang ini karena ada plusnya cepat di tempat. Tapi screeningnya ketat tadi, penabung aktif Pak, sehingga kita benar-benar udah ngerti kemampuan dia itu Pak, cash flow-nya kelihatan. Jadi makanya dari penabung aktif dan seliknya bagus, disitulah screening yang ketat tadi itu, sehingga tadi orang yang tidak punya tabungan aktif mau utang, ya yang ini yang 9%. Tapi kalau yang punya tabungan, oke, kita layani yang ini. Ini, jadi dari evaluasi laku sebarnya OJK yang kita terbitkan di 2018, kita inovasi menjadi yang lebih cepat menyelesaikan kondisi sekarang tapi tetap prudent. Ini sekarang 115 rekening itu 0 Pak, lancar semua. Wah, ini kita perlu tepuk tangan. Jadi itu menarik. Kalau pendampingan ini kan bagus ya, Kak, kita bikinin gerobak, kita ini, kita itu. Nah, kalau dari OJK literasi keuangannya gimana? Karena banyak yang gagal, ya lepas dari 0% yang nunggak tadi, tapi banyak juga yang kemudian berguguran mati walaupun sebenarnya ada akses permodalan. Karena kemampuan mereka untuk mengelola keuangannya yang belum. Nah, literasi keuangan dari OJK bagaimana ini? Ya, memang kita sudah bekerja sama dengan BPR BKK Purwokerto juga. Kalau dulu, ini kita sampaikan bukan hanya ke BPR, tapi ke seluruh lembaga keuangan. Kalau dulu teman-teman turun ke lapangan itu lebih banyak ke marketing, menjual produk dan jasanya. Mulai sekarang kita minta teman-teman itu meningkatkan value-nya bukan cuma marketing, tapi literasi keuangan. Nah, literasi keuangan itu yang paling basic, Bang, itu adalah mengajarkan mengelola uang secara sederhana. Minimal misalkan memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Itu aja dulu. Nah, literasi keuangan kita baik dilakukan sendiri oleh OJK beserta dengan BPR ataupun BPR sendiri yang sudah turun ke lapangan dengan kisi-kisi yang sudah disampaikan oleh OJK juga sebenarnya untuk memberikan literasi dan pendampingan dalam tanda kutip. Pendampingan yang kita lakukan itu sebenarnya bukannya dari hari ke hari kita akan ada di sana sebenarnya, tapi memberikan skill mengelola keuangan itu tadi, mengelola pinjaman yang sudah diterima oleh BPR. Kemudian selanjutnya melakukan monitoring. Kan kalau yang sebagaimana dilakukan oleh BPR BKK Purwokerto ini kan dia melakukan interaksi dengan nasabahnya itu kan hampir mingguan ya, Pak ya. Betul, Bu. Nah, pada saat mingguan itu kan dia bisa melakukan monitoring. Jadi tidak perlu bahwa harus didatangi dan sebagainya. Monitoring itu bisa dilakukan, bisa diselipi juga dengan melihat bahwa skala usahanya sudah meningkat atau belum. Kalau dia sudah meningkat, kan sudah bisa lagi ditawari produk yang lebih tinggi lagi tingkat resiko dan kemanfaatannya. Itulah yang kita sebut sebagai bukan cuma sekedar literasi lewat pertemuan, lewat mengumpulkan orang, tapi juga meningkatkan skill dari masing-masing pelaku UMKM. Lewat lembaga keuangan yang kita minta bantuannya untuk bukan hanya marketing produk jasa keuangannya, tapi melakukan literasi keuangan kepada masyarakat dan calon nasabahnya. Baik, karena ini penting nanti penonton yang kebetulan punya usaha dan masih mikro ya atau ultra mikro, kan mereka juga bilang aku belum banyak mendapatkan literasi untuk keuanganku karena ya keterbatasan ya. Satu keterbatasan mungkin
kadang-kadang pengusaha ini juga maaf sekolah formalnya juga kurang. Kemudian usia, semakin berusia semakin susah untuk berubah. Dan kemudian memang tidak ada kesadaran di situ bahwa kadang-kadang mereka di akhir bulan mereka bilang, kenapa kayaknya barangku laku banyak tapi uangnya nggak ada. Lupa bapaknya, suaminya datang minta rokok satu dulu atau minta permen, minta ini. Ada tetangga bilang utang dulu, dan akhirnya dia bingung ini uangnya kok habis. Anak tetangga lewat nangis, sini lihat, dikasihlah satu permen ini. Dia lupa bahwa ini harusnya dihitung sebagai bagian dari kegiatan perdagangan dia ya. Nah, di ujung ngobrol-ngobrol kita ini ya, jadi ini kan tadi ada keunggulan yang dimiliki oleh BPR BKK Purwokerto dalam memberikan bantuan permodalan kepada pengusaha-pengusaha kecil terutama ya, karena itu misinya. Tadi kan kalau kita bicara tentu saja keamanan ya. Kemudian kalau bunga ya jauh lebih rendah ya. Pelayanan sebenarnya sudah mulai mendekati. Apa bedanya katakanlah ya 20 menit berbanding ya katakanlah mungkin cuma 5 menit atau 3 menit gitu ya. Tapi risiko yang ditanggung kan beda dan bunga yang di ini. Kemudian tadi kan dengan bunga yang tinggi itu dia tidak bisa scale up, tidak bisa meningkatkan atau membesarkan usahanya. Karena uangnya habis hanya untuk membayar bunga. Nah, lain-lainnya apa keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pelaku usaha kecil, menengah, kecil lah atau mikro, kalau dia menjadi nasabah atau debitur dari BKK Purwokerto ini? Ya Pak, jadi yang kita lakukan, kita inginkan sebetulnya adalah bagaimana kecil ini kita bangun menjadi besar. Kita sudah banyak itu, ya tidak semua kemudian besar lari, tidak semua lah Pak, itu kan. Jadi kita selalu, baik kita bergerak sendiri maupun dengan dinas UMKM, itu kan juga ada yang prakoperasi kelompok, jadi dikasih kredit kelompok itu juga sama, juga bunganya murah, sistem angsuran variasi. Ini bagaimana mereka ini juga tanpa agunan ini Pak, ketika besar baru mereka ke yang komersil karena sudah besar gitu kan Pak. Jadi kita bangun di situ, mulai dari bunga 3,75, bunga ke yang 9, nah bunga reguler yang 2 digit lah katakan, buat yang sudah jalan gitu kan Pak. Nah kita yang bangun itu Pak. Memang yang belum kita boleh dibilang selama ini belum bisa menciptakan adalah ekosistem ini Pak. Antar UMKM. Di sini memproduksi, di sini membeli, ngepul, di sini menjual ini. Kalau ada ini kan sebetulnya kita membangun jaringan dengan dana CSR kami, kita beri dia modal dengan kredit-kredit tadi itu. Jadi kan di sini kecil, di sini agak besar, di sini yang besar. Ekosistem ini tercipta luar biasa Pak, sebetulnya. Wah, sangat sulit ini. Apa faktor yang membuat ini sulit apa? Jadi contoh Pak, kalau gula kelapa Pak, kita nggak bisa nih kepada penderes ngasih duit. Karena penderes butuh duit berapa, tinggal bilang ke juragan dikasih. Demikian juga pembatik plasma Pak. Pembatik kalau dia modal sendiri, batik sendiri, dia nggak bisa jual Pak. Tapi dia tinggal ngomong ke juragan mau butuh berapa untuk apa. Yang penting nanti batikanmu setor ke saya. Sampai tinggal juga. Itu susahnya ke situ Pak. Saya ini lingkaran setan ini ya. Petani singkong Pak. Coba kalau kemudian daun singkongnya dia suplai ke rumah makan Padang gitu Pak. Sebenarnya itu kan ekosistem Pak. Belum juga bisa nembus ke situ, sehingga kami punya CSR yang lumayan tinggi dalam setahun Pak. Yang belum terlaksana itu menciptakan ekosistem tadi, bisnis dari yang kecil di sini yang besar gitu Pak. Itu kalau jadi luar biasa Pak. Jadi seharusnya bagaimana kita mengatasi ini kalau menurut pemikiran Pak Sudi? Kita sudah mencoba dari yang kondisi sekarang. Bagaimana ya, karena kalau bidang Perda 81 berarti tujuannya berarti ijon dan lain-lain berarti kan lahir duluan daripada BKK ini Pak. Jadi bagaimana kita bergerak menempel pergerakan mereka, misi pemerintahnya ini jadi di sini Pak. Masyarakat sejahterakan itu Pak. Biar lebih sejahtera bagaimana? Kreditnya ini benar-benar produktif. Nah ini yang saya belum nemu adalah menciptakan ekosistem bisnis kecil-kecilan dengan support
gerobak-gerobak seperti acara di Banyumas ya Pak, gerobak mie ayam kita modalin itu kan, gerobak bakso rusak kita dandanin, yuk jualan lagi gitu Pak. Begitu jualan, tiap minggu kita ambilin untuk tabungan Pak. Kalau sudah rutin nabung, kita kasih kredit, sudah ngerti, oh ini orang kemampuannya sini, gitu. Baik, menarik. Dan salah satu faktor yang juga penting ya, berbanding. Ini kan kita bilang judul kita apa hari ini? Ada yang resmi, kenapa rentenir ini? Karena kalau kita bicara yang BPR seperti BKK Purwokerto ini kan juga memberikan tadi ya pendampingan ya melalui CSR bahkan ya, ada upaya-upaya untuk mereka bisa tumbuh dan berkembang. Kalau rentenir kan nggak peduli dia, tapi semakin kalian miskin semakin kalian butuh aku. Jadi nggak ada cerita mereka ini ingin membantu supaya kita besar, nggak ada itu ya. Mereka besar iya. Jadi memang ini harus diwaspadai. Jadi mungkin hari ini para pedagang kecil itu mendapatkan manfaat karena ada cash flow-nya ya. Tapi di lain pihak dia harus lihat sampai kapan dia harus bekerja seperti itu, datar aja ya. Sampai kemudian tahu-tahu udah tua dan nggak mampu lagi berusaha seperti yang sekarang. Nah, sehingga tinggal tunggu mereka menderita di ujung. Nah, dari OJK nasihatnya apa ini kepada teman-teman yang masih menggunakan rentenir? Untuk teman-teman ini pengguna bank plecit sama bank ucek-ucek, tentunya sudah harus mulai bisa berhitung ya Bang. Berhitung dengan membandingkan misalkan setelah tahu ada produk seperti di BPR BKK Purwokerto ini, di mana dia itu harusnya bisa menabung dari hasil usahanya. Kalau dia tidak bisa menabung, berarti ada yang salah dari hasil usahanya. Gimana caranya dia keluar dari situ adalah yang menabungnya harusnya di lembaga keuangan yang formal. Apalagi kalau tabungan itu bisa dikaitkan dengan dia bisa memperoleh pinjaman. Nah, itu sudah dijawab lewat produk yang PT BKK Purwokerto ini. Nah, itu yang mungkin bisa kita sampaikan ke masyarakat, ke pedagang-pedagang pasar misalkan, dia memang akan mendapatkan uang secara lebih cepat, tapi akan kehilangan uang jauh lebih cepat. Nah, bagaimana caranya dia bisa menahan uangnya itu, ditabung sebentar, nanti itu dijadikan bahan untuk memberikan kredit kepada yang bersangkutan. Pengetahuan untuk mengelola keuangan sederhana ini Bang, yang memang harus mulai disampaikan kepada masyarakat, terutama yang paling bawah. Karena kita belum bisa memberikan ilmu yang terlalu kompleks kepada pedagang UMKM dan sebagainya. Yang penting sebenarnya basicnya adalah dari hasil usaha satu hari dia bisa menabung berapa rupiah. Nah, dari berapa rupiah itu berapa bagian yang dipakai untuk membayar pinjamannya. Kalau yang membayar pinjamannya itu besar sekali sehingga hampir dia tidak punya tabungan, bahkan kalaupun dia punya tabungan hanya untuk beli kebutuhan pokok untuk makan setiap hari, dia tidak akan pernah naik kelas. Nah, oleh karena itu dengan adanya BPR BKK Purwokerto yang punya produk ini juga harus lebih agresif nih, masuk ke pasar-pasar menyampaikan informasi ini supaya ada pembanding, supaya nanti pedagang pasar yang selama ini mungkin belum terinformasi soal produk yang ada yang bagus ini bisa terinformasi, karena buat mereka adalah yang penting ada pilihan. Nah, pilihan itu menguntungkan buat mereka dan mudah, mereka nggak usah meninggalkan lapaknya untuk transaksi. Karena kalau pedagang pasar ninggalin lapak untuk transaksi, rugi dia. Iya, dia kehilangan uang. Dia harus tutup karena biasanya yang jaga kan terbatas. Makanya buat pedagang pasar itu nanti juga mungkin bisa dikunjungi oleh BPR untuk lebih menyampaikan produknya, dan mudah-mudahan nanti kalau pedagang-pedagang itu atau para pengguna bank plecit itu sudah mulai bisa menabung dalam jumlah yang lebih banyak dibanding dia kalau misalkan dapat pinjaman dari bank plecit, itu otomatis orangnya mudah-mudahan dia bisa menghilangkan ketergantungannya pada bank plecit secara perlahan-lahan itu Bang. Karena dia merasa memperoleh keuntungan dari produk alternatif. Selama ini kita kan tidak bisa memberikan produk alternatifnya. Kita hanya bisa memberikan himbauan, anjuran, tapi tidak ada solusinya. Nah, makanya OJK Purwokerto ini mendorong BKK Purwokerto contohnya karena sudah punya produknya dan terbukti sudah mulai bisa berjalan dengan cukup baik ke depannya untuk lebih
memperluas jangkauannya nih terhadap produk ini sehingga para pedagang yang selama ini menjadi korban rentenir punya alternatif dan langsung solusinya langsung segera itu solusinya bisa langsung segera tentunya dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Nah itu yang kita harapkan Bang, karena kalau cuman kita kasih himbauan supaya nggak pakai bank pelacit tanpa ada alternatif percuma. Nah ini sudah ada produknya, tinggal mungkin belum semua pedagang pasar tahu, belum semua kalangan masyarakat tahu. Mudah-mudahan lewat podcast ini di Ngopi Ngapak makin banyak yang tahu sehingga bisa jadi alternatif untuk pembiayaan untuk menangani rentenir ini tadi. Baik, tiada pesta yang tidak berakhir, maka kita harus akhiri pertemuan kita ini ya. Terima kasih Pak Sugeng ya. Paling tidak saya juga belajar hari ini. Ternyata saya bisa minjem. Langgong Sari ya. Langgong Sari. Jadi pasti bermanfaat buat kancah sedulur yang dagang dan selama ini menganggap bahwa kalau kita pinjam uang ke perbankan itu susah, lama, terus bunganya juga sama tingginya. Kemudian pelayanan jemput bolanya nggak ada, itu ternyata nggak seperti itu. Jadi mudah-mudahan informasi ini kalau kancah sedulur yang tahu, sampaikan ke semua teman-teman yang juga selama ini terjerat oleh rentenir. Karena rentenir tidak akan pernah membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan dari kita semua ya. Jadi kalau ada yang resmi, kenapa harus milih yang rentenir itu ya? Baik, Mas Riwin, Ngopi Ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.